Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali renungan kita ini, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan layak kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau begitu baik bagi kami. Kebaikan-Mu terbukti di sepanjang hari, sepanjang hidup kami. Khususnya sepanjang malam kami sudah lewati dengan begitu indah, mengalami petiduran yang nyenyak. Dan pagi yang indah ini kembali, kalau kami boleh ada di hadirat-Mu, karena Engkau sudah membangunkan kami dalam keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengadakan renungan Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, memberikan kami kemampuan untuk menangkap kebenaran firman Tuhan, bahkan terlebih kami boleh melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi yang indah ini kita akan meneruskan kembali renungan kita dengan judul yang masih sama, yaitu kekayaan orang-orang pilihan. Ya, pagi yang indah ini kita masuk pada bagian yang keempat. Ya, nah untuk itu mari kita membuka Alkitab kita, ya, aplikasi Alkitab yang ada di HP saudara. Kita buka di dalam 1 Timotius 4 ya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-18, ya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-18 sebagai nas pokok renungan kita di pagi yang indah ini berbunyi sebagai berikut. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan suka membagi. Saudara yang kekasih, surat Timotius ini ditulis oleh Paulus, ya, dan ditujukan kepada seorang hamba Tuhan muda, anak rohani daripada Rasul Paulus, ya, namanya Timotius. Timotius ini dipercayakan oleh Rasul Paulus, oleh Tuhan melalui Rasul Paulus untuk mengatur melayani pekerjaan Tuhan yang ada di Efesus, ya. Sebab ada pekerjaan Tuhan, ada pelayanan-pelayanan yang harus ditangani oleh Timotius. Untuk itu dia menulis surat 1 Timotius dan surat 2 Timotius. Di 1 Timotius pasal 6 ini kita sudah dengarkan pembacaannya tadi, berbunyi, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Saudara, siapa yang dikatakan mereka dalam ayat 18 ini, ya? Bagian A saya baca lagi. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, ya. Siapa mereka ini? Supaya dengan perbuatan baik, ya, maka kita menjadi kaya dengan kebajikan, ya. Jadi perbuatan baik itu adalah buah dari orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, melahirkan perbuatan baik yang disebut kebajikan, ya. Kebajikan itu adalah buah dari perbuatan baik kita, ya. Siapakah mereka itu? Kata mereka di sini adalah yang dimaksud di ayat yang ke-17. Ayat 17 kita mundur satu ayat. Demikian bunyi firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, ya. Surat ini ditujukan kepada Timotius untuk dia sampaikan, ya, dalam pelayanan di Efesus, ya. Tapi dia tidak mengatakan secara jelas kepada jemaat Efesus, ya. Dia pakai istilah, ya, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, ya. Tentunya dalam konteks ini adalah orang-orang atau jemaat Tuhan yang ada di Efesus, agar mereka jangan tinggi hati, ya. Jangan tinggi hati. Kebanyakan orang kalau sudah kaya, saudara, ya, tapi tidak semua, ya. Pada umumnya orang yang kalau sudah kaya, mereka itu ada di sini dikatakan mereka jangan tinggi hati, ya. Kemudian
Jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, ya. Ya, jadi orang-orang kaya pada umumnya, kalau mereka sudah kaya, mereka tinggi hati dan mereka mengandalkan kekayaan mereka, bergantung kepada kekayaan mereka, ya. Kemudian dikatakan ayat ini selanjutnya, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati, ya. Nah, ada orang, ya, semakin dia kaya, dia tinggi hati, dia tidak berharap Tuhan, tetapi berharap atau mengandalkan kekayaannya. Ini saudara berbahaya. Itu sebabnya Paulus ingatkan, ya, anak-anak Tuhan yang ada di Efesus itu, ya, ada banyak yang kaya-kaya yang rupanya pelit mereka, saudara, ya. Mereka pelit, mereka tinggi hati, mereka sudah tidak berharap sama Tuhan, hanya mengandalkan kekuatan mereka dan kekayaan yang mereka miliki, ya. Mereka bisa menikmati hidup. Nah, ini ditegur, ya. Paulus mengingatkan kepada hamba Tuhan muda Timotius, tegur mereka, ya. Nah, saudaraku, kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, ya, sebelum kita terima Tuhan sih lain ceritanya. Tapi setelah kita terima Tuhan, bagi khususnya mereka yang kaya secara materi, ya, itu jangan sampai mereka tidak memiliki empati, kepedulian terhadap kekurangan, kesusahan orang lain, ya. Ini harus kita perhatikan. Biasanya orang kalau miskin itu, ya, tingkat empatinya itu, kepeduliannya kepada sesama yang papa, yang miskin, itu lebih tinggi dibanding dengan orang-orang kaya. Contoh kemarin kita lihat bagaimana Yesus ada di dalam bait Allah, ya, dia memperhatikan ketika orang pada memberikan persembahan ke dalam peti persembahan yang ada di dalam bait Allah, orang-orang kaya pada memberi dengan, ya, kekayaan mereka. Tetapi ada seorang yang luput dari pandangan, dari perhatian orang lain, yaitu seorang janda. Dia memberikan sepeser atau 2 duit. Itu nominal uang yang paling kecil, yang tidak ada nilainya bagi orang-orang kaya, ya. Tetapi justru itu tidak luput dari perhatian Tuhan, ya. Saudaraku, ini yang sangat diperhatikan oleh Tuhan Allah, betapa pentingnya orang percaya itu. Yang kaya khususnya secara materi, mereka harus kaya dengan kebajikan, berbagi, ya. Ayat 18 tadi berkata, peringatkan agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi, ya, suka memberi dan membagi. Saudaraku, jadi orang kaya ini tidak boleh mereka kikir, tidak boleh mereka pelit. Itu sangat berbahaya, ya. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-17, ya. Jadi orang kaya itu tidak boleh mengandalkan kekayaannya, ya, dia miliki sendiri, dia nikmati sendiri. Justru di situ setiap orang percaya yang dikaruniai kekayaan, ingat, harus berbagi, suka memberi kepada orang lain. Kita baca 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, baik yang miskin maupun yang kaya, mereka adalah milik kepunyaan Allah. Apa yang dikatakan? Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, ya. Kita yang sudah terima Tuhan, lahir baru terima Tuhan, ya. Keadaan kita mungkin secara sosial, secara ekonomi kita, ya, middle sampai high class, memiliki segala kelimpahan secara materi. Tetapi ingat, supaya kita bisa menikmati kekayaan itu, berbagilah dengan orang-orang yang perlu ditolong, yang perlu dibagi. Amin, saudaraku. Nah, kemudian kita akan lihat, ya, Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kita akan lihat di sini Paulus nyatakan kepada, ya, jemaat Efesus. Kalau tadi sama jemaat Efesus juga, ya, di sini dikatakan, ya, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, ya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, ya. Untuk dipersiapkan untuk pekerjaan yang baik, ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ya.
Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, perhatikan kata ya yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara sadar atau tidak? Ya, khususnya bagi mereka yang punya kekayaan secara materi. Sebelum, ada kata sebelumnya di sini. Allah telah mempersiapkan sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum kita lahir baru menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Sebelum kita terima Tuhan. Sebelumnya Tuhan sudah persiapkan kita supaya ketika kita lahir baru terima Tuhan, apa yang terjadi? Kita yang kaya wajib hukumnya berbagi dan suka memberi kepada mereka yang mengalami kekurangan. Amin, saudaraku. Ya, Paulus ingatkan kepada jemaat di Roma juga ya. Roma 15, mari kita lihat Roma 15 ayat yang ke-25 dan 26. Kita akan perhatikan ayat ini. Roma 15 ayat 25 dan ayat 26. Ya, kita lihat ayat ini. Bagaimana Paulus, ya khususnya Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan orang-orang yang kaya secara materi, orang-orang yang diberkati Tuhan. Demikian bunyi firman Allah. Roma pasal 15 ayat 25, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Untuk apa saudara? Paulus ke Yerusalem ya? Untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Ya, ayat 26. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin ya. Ya, orang-orang miskin di antara orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Saudaraku yang kekasih, kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan-pelayanan kita, usaha kita, pekerjaan kita, jangan lupa berbagi dan memberi. Itu adalah wajib hukumnya bagi kita terhadap kaum papa, terhadap orang-orang, kelompok marginal, orang-orang papa yang tidak punya apa-apa. Ya, ini harus, saudara. Kalau memberi dalam segala kelimpahan itu mah biasa. Tetapi dalam kemiskinan kita mampu berbagi, itu luar biasa. Ya, kita memberi dalam kelimpahan itu biasa. Tapi orang-orang yang miskin bisa memberi, itu baru bilang luar biasa. Sebab mereka mampu berbagi dalam ketiadaan, kelimpahan, keberkatan. Ya. Amsal 11 ayat 24-25 berkata apa? Ya. Ada orang ya menghemat secara luar biasa, tetapi berkekurangan. Tetapi ada orang yang apa saudaraku? Ya. Kita baca ayat ini. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Mari kita baca ya. Dengarkan, saya akan baca. Amsal 11 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Ada yang menyebar harta ya, tetapi bertambah kaya ya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Saudaraku yang kekasih, kita lihat inilah keadaan orang baik di Israel, di Yerusalem ya, baik yang ada di Korintus maupun yang ada di Efesus. Itu pada umumnya sama, orang kalau kaya ya, begitu menghemat kekayaan atau berkat yang mereka miliki. Tapi firman Allah katakan ada orang yang berhemat ya, menyebarkan harta tetapi bertambah kaya ya. Artinya apa? Barang siapa yang tidak pelit, dia suka menabur, suka membagi, suka memberi, Tuhan berikan kelimpahan. Jangan jadi seperti laut mati, semakin diberkati semakin pelit kita. Orang mengadu bilang ya, makin kikir ya. Tetapi di sini katakan ada yang menghemat secara luar biasa namun berkekurangan. Ingat ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Hukum tabur tuai tetap berlaku ya. Lalu saudara menghemat, kikir, ingat, ngegat dan karat, pencuri dan lain sebagainya akan bisa membuat keberkatan, kekayaan secara materi bisa hilang, entah sakit penyakit dan lain sebagainya. Tetapi orang yang membuka tangan, suka memberi, diberkati dengan berkelimpahan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Moga kiranya renungan di pagi yang indah ini memberkati khususnya saya, begitu juga dengan saudara. Haleluya. Kita satu di dalam doa mengakhiri renungan yang indah ini. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan.
Kami mengucap syukur kalau pagi yang indah ini kembali kemarin firman Allah menyadarkan kami, mengingatkan kami, bagi kami yang kelimpahan dengan berkat secara materi, menyadari bahwa kami punya tanggung jawab memperhatikan, ya, mempedulikan orang-orang yang tidak punya, ya, kelompok kaum marginal yang tidak memiliki makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Biar kami selalu Tuhan menyadari tanggung jawab kami memperhatikan mereka, memberi apa yang kami dapat beri, supaya biar kiranya nama Tuhan dipermuliakan lewat kebajikan yang kami aplikasikan kepada orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus kami percaya Roh Kudus sudah meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Terlebih Roh Kudus menolong kami di sepanjang hari ini, di berbagai aktivitas kami yang berbeda, mampukan kami mengaplikasikan kebenaran firman Allah dalam hidup kami. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku, demikianlah ya bagian yang keempat, kekayaan orang-orang pilihan, yaitu kaya di dalam kebajikan. Puji Tuhan. Besok kita akan menulis kembali. Sampai jumpa besok pagi. Shalom.